Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan lagi ya, yaitu seputar tentang konten yang dimodifikasi. Nah, permasalahan ataupun settingan ini cukup banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman ya. Misalkan Kak, kalau channel saya mau bahas tentang gaming, itu apakah perlu memilih ya ataupun tidak? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini cukup banyak sekali ditanyakan ya. Oke, pada video kali ini kita akan bahas sedikit lebih detail tentang settingan konten yang dimodifikasi ini. Maka dari itu, stay tune. Settingan yang cukup relatif bisa dibilang baru ini memang sedikit bisa membuat kita bingung begitu ya untuk memilihnya. Konten kita termasuk konten yang dimodifikasi ataupun tidak, harus memilih ya ataupun tidak. Karena kalau seumpama kita salah memilih pilihan pun itu juga akan memiliki dampak. Dan kalau kita tidak memilihnya pun itu juga akan membuat berdampak kepada channel kita ya. Maka dari itu pada video kali ini saya akan coba bahas lebih detail tentang konten yang dimodifikasi ini. Pembahasannya pun langsung dari artikel halaman YouTube-nya ya. Jadi supaya informasi yang teman-teman dapatkan itu juga valid dan juga terbaru yang bisa teman-teman buat jadikan referensi. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Untuk lebih detail kita membahas tentang konten yang dimodifikasi, kita akan membahasnya dari artikel ini ya, mengungkapkan penggunaan konten sintetis atau konten yang dimodifikasi. Nah, di halaman ini kita cukup jelas ya untuk bisa kita jadikan referensi untuk memilih untuk konten kita itu pilihannya ya ataupun tidak. Nah, itu nanti juga akan ada contoh-contohnya seperti apa. Oke, langsung saja kita pelajari mulai dari yang paling atas ya. Ini agar penonton mendapatkan informasi tentang konten yang mereka tonton, kami mewajibkan kreator untuk mengungkapkan konten yang dimodifikasi secara signifikan atau konten sintetis jika konten tersebut tampak realistis. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan ya, kata kuncinya di sini. Konten yang dimodifikasi secara signifikan atau sintetis jika konten tersebut tampak realistis. Nanti untuk contoh-contohnya seperti apa kita bahas di bagian bawah. Kreator harus mengungkapkan konten yang contohnya ini. Yang pertama adalah membuat orang sungguhan terlihat mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Nah, jika teman-teman membuat konten seperti ini, itu pasti harus kalian pilih konten yang dimodifikasinya iya begitu ya. Misalkan teman-teman membuat konten begitu, mengambil video presenter misalkan. Lalu suaranya kalian hilangkan, lalu kalian tambahkan suara orang lain begitu ya. Yang suara tersebut itu tidak dikatakan oleh presenter tersebut sehingga menimbulkan saran yang berbeda mungkin ataupun ucapan yang berbeda. Nah, itu teman-teman harus mengungkapkan konten yang dimodifikasi ini ya. Itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua, memodifikasi rekaman video peristiwa atau tempat sungguhan. Nah, ini juga tidak diperkenankan ya. Lalu yang ketiga adalah menghasilkan adegan yang terlihat realistis yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Nah, ini juga perlu kalian perhatikan. Memodifikasi rekaman video peristiwa dan menghasilkan adegan yang terlihat realistis ini bisa jadi berkesinambungan ya, ataupun beda-beda tipis. Jadi teman-teman itu membuat video yang terlihat nyata padahal itu tidak terjadi sungguh-sungguh begitu ya. Nah, itu kalian harus membuat pengakuan bahwa konten kalian adalah konten yang dimodifikasi. Oke, kita lanjut ke bagian contoh konten sintetis ataupun konten yang dimodifikasi. Nah, ini contohnya ada dua tabel gitu ya. Jadi supaya bisa buat perbandingan mana yang perlu pengungkapan oleh kreator dan mana yang tidak perlu untuk pengungkapan oleh kreator. Contoh yang pertama yaitu menerapkan filter kecantikan. Nah, ini kemarin juga ada yang bertanya di kolom komentar nih. Kalau seumpama membuat menambahkan filter untuk video saya, apakah harus memilih ya atau tidak? Jawabannya di sini sudah jelas ya. Ini tidak perlu memerlukan pengungkapan oleh kreator, jadi teman-teman bisa pilih saja tidak. Tetapi beda halnya jika teman-teman membuat atau memodifikasi konten secara digital untuk mengganti wajah seseorang dengan wajah orang lain. Nah, ini harus kalian mengungkapkan ya, jadi kalian harus pilih ya. Jadi perbedaannya paham ya? Jika ini hanya menggunakan filter kecantikan saja supaya mungkin videonya lebih estetik ataupun videonya lebih menarik, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau teman-teman mengganti wajah seseorang dengan wajah orang lain, nah itu harus memilih ya, begitu ya.
Oke, untuk contoh yang kedua yaitu membuat dan memperluas tampilan latar secara sintetis untuk menyimulasikan mobil yang bergerak. Nah, ini tidak ada masalah, jadi teman-teman bisa pilih saja tidak. Misalkan teman-teman membuat konten itu tutorial mengendarai mobil misalkan ya, lalu teman-teman memerlukan untuk memperluas tampilan latar supaya tampilan dari saat kalian memberikan tutorial itu bisa terlihat secara jelas. Nah, itu tidak ada masalah, kalian bisa pilih saja tidak begitu ya. Tidak perlu melakukan pengungkapan oleh kreator. Lalu beda halnya jika teman-teman memodifikasi adegan kejar-kejaran mobil terkenal secara digital untuk menyertakan selebritas yang tidak ada dalam film aslinya. Nah, ini harus kalian melakukan pengungkapan ya, yaitu kalian pilih saja ya. Kalian mengedit misalkan mengambil video film tertentu begitu ya, yang seharusnya aktornya hanya 4 begitu. Lalu teman-teman menambahkan satu aktor lagi yang sebetulnya di film itu tidak ada. Nah, itu kalian harus melakukan pengungkapan oleh kreator ya. Lalu untuk contoh berikutnya, menggunakan efek untuk meningkatkan kualitas audio yang direkam sebelumnya. Ini sama seperti yang tadi ya. Kalau yang pertama tadi adalah filter, kalau ini adalah efek untuk meningkatkan kualitas audio. Itu tidak ada masalah, kalian bisa pilih saja tidak. Lalu beda halnya dengan menyimulasikan audio agar terdengar seolah-olah seorang tenaga medis profesional memberikan saran. Padahal tenaga profesional tersebut tidak benar-benar memberikan saran itu. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Jadi teman-teman mengedit bahwa misalkan kalau ini adalah tenaga medis, kalian hilangkan suaranya begitu ya. Lalu kalian memberikan suara orang lain ataupun suara digital, sehingga apa yang diucapkan oleh tenaga medis tersebut itu sebetulnya bukan yang diucapkan. Nah, itu harus kalian melakukan pengungkapan oleh kreator ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang nomor 4, menggunakan animasi rudal buatan AI dalam video. Lalu perbandingannya adalah menampilkan penggambaran realistis rudal yang ditembakkan ke kota sungguhan. Nah, itu perbedaannya seperti itu ya. Oke, untuk lebih detail mari kita coba lihat contoh konten-konten yang lainnya yang tidak memerlukan pengungkapan oleh kreator. Ini berarti kalau jenis konten-konten teman-teman itu termasuk dalam ini, kalian bisa pilih tidak ya, karena tidak perlu memerlukan pengungkapan oleh kreator. Yang pertama, tidak realistis. Seseorang menunggangi unicorn di dunia khayalan, atau kalian membuat animasi seperti itu ya. Nah, itu tidak perlu mengungkapkan konten kalian dimodifikasi. Jadi kalian bisa pilih saja tidak. Seperti itu ya. Sudah jelas ya di sini untuk seseorang menunggangi unicorn di dunia khayalan, atau kalian membuat semacam animasi begitu ya. Lalu yang kedua adalah layar hijau yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengambang di ruang angkasa. Nah, itu juga kalian bisa pilih saja tidak. Nah, ini kemarin kalau tidak salah juga ada yang bertanya tuh, kalau seumpama membuat layar hijau itu bagaimana? Nah, di sini sudah jelas ya. Itu tidak perlu melakukan pengungkapan oleh kreator. Lalu filter penyesuaian warna dan pencahayaan, ini jelas tadi sudah dibahas ya. Lalu filter efek khusus seperti menambahkan latar belakang buram ataupun efek bernuansa klasik, itu juga kalian bisa pilih saja tidak. Lalu bantuan proses produksi seperti menggunakan alat AI generatif untuk membuat atau meningkatkan kualitas kerangka video, skrip, thumbnail, judul, atau infografis. Nah, itu juga tidak perlu mengungkapkan pengungkapan ya. Lalu berikutnya adalah pembuatan teks. Lalu selanjutnya adalah penajaman ataupun peningkatan kualitas atau perbaikan video dan perbaikan suara atau audio. Nah, ini juga kemarin ada beberapa yang bertanya seperti itu ya. Kalau seumpama menambahkan efek, lalu menambahkan filter, itu bagaimana? Nah, ini jawabannya adalah kalian bisa pilih saja tidak. Lalu pembuatan ide. Lalu selanjutnya adalah mengklon suara sendiri untuk membuat voice cover atau suli suara. Nah, ini perlu kalian perhatikan ya untuk mengklon suara ini. Nanti saya carikan pembandingnya di bawahnya, jadi supaya teman-teman lebih paham. Kita lanjut dulu ya. Lalu rekaman gameplay dari video game. Nah, ini paling banyak sekali ditanyakan. Kalau saya lagi membuat konten tentang game, bagaimana Kak? Hanya sebatas rekam layar begitu ya. Nah, itu tidak ada masalah. Kalian pilih saja tidak ada masalah ya. Karena di sini sudah dijelaskan rekaman gameplay dari video game. Itu kalian tidak perlu memerlukan pengungkapan oleh kreator. Oke, coba kita bandingkan dengan contoh konten yang memerlukan pengungkapan oleh kreator. Nah, bagi teman-teman yang nantinya kontennya ternyata ada pada bagian artikel yang akan kita bacakan berikut ini, berarti teman-teman harus memilih ya, begitu ya.
Oke, langsung saja kita bahas. Menghasilkan musik secara sintetis ataupun tidak sungguhan, itu kalian harus memilihnya iya gitu ya. Nah, ini mengklon suara orang lain untuk membuat voice cover ataupun sulih suara. Nah, itu kalian harus memilih ya ya. Nah, perbedaan dari yang atas tadi, kalau yang di atas tadi adalah suara sendiri. Nah, itu kalian bisa pilih saja tidak. Tapi kalau kalian mengklon suara orang lain, kalian harus memberikan pengakuan gitu ya, ataupun pengungkapan oleh kreator dengan memilih ya, gitu ya. Lalu secara sintetis membuat rekaman video tambahan dari tempat sungguhan seperti video peselancar di Maui untuk video promosi perjalanan wisata. Nah, itu kalian harus memilih iya. Lalu secara sintetis membuat video realistis pertandingan antara dua pemain tenis profesional sungguhan. Nah, ini seperti yang dijelaskan di awal tadi, kalian membuat video yang tidak pernah dilakukan oleh orang tersebut begitu ya. Nah, itu kalian edit sehingga itu terlihat nyata. Nah, itu kalian harus memilih ya ya. Misalkan seperti ini contohnya adalah pemain tenis profesional. Misalkan juga kalian mengedit dua pesepak bola terkenal misalkan untuk melakukan sebuah pertandingan begitu ya. Padahal dua pesepak bola tersebut tidak benar-benar melakukan. Nah, itu kalian harus memilih ya. Lalu selanjutnya adalah membuat seolah-olah seorang memberikan nasihat yang sebenarnya tidak ia berikan. Ini sudah kita bahas tadi ya. Lalu memodifikasi audio secara digital, ini juga sudah kita bahas. Lalu menampilkan penggambaran realistis tornado atau peristiwa cuaca lainnya sehingga yang sedang bergerak menuju kota sungguhan padahal tidak benar-benar terjadi. Nah, itu juga kalian harus memilih ya, karena kan kejadian ataupun video yang kalian edit itu tidak benar-benar terjadi. Jadi teman-teman harus memilihnya ya, ataupun memberikan pengakuan bahwa konten kalian adalah konten sintetis ataupun konten yang dimodifikasi. Lalu selanjutnya membuat seolah-olah pekerja rumah sakit meninggalkan pasien yang sakit ataupun terluka. Lalu menggambarkan tokoh masyarakat yang mencuri sesuatu yang tidak mereka curi atau mengaku mencuri sesuatu padahal tidak membuat pengakuan tersebut. Lalu yang terakhir adalah membuat seolah-olah orang sungguhan telah ditangkap atau dipenjara. Nah, itu tadi ya beberapa contoh kasus jika teman-teman melakukan atau membuat konten seperti itu tadi, kalian harus memerlukan pengungkapan oleh kreator dengan memilih settingan konten modifikasi ini adalah ya. Yang pada intinya sebetulnya kalau kalian membuat konten itu yang sebetulnya di dunia nyata itu tidak terjadi, tetapi teman-teman mengedit bahwa seolah-olah itu terjadi ataupun sedang ada kejadian tertentu begitu ya. Nah, itu teman-teman harus memilih ya, seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman hanya sebatas melakukan video game lalu mengedit animasi, nah itu kalian tidak perlu untuk melakukan pengungkapan oleh kreator. Jadi teman-teman bisa saja memilih untuk tidak, seperti itu ya. Oke, untuk informasi lanjutan kalian juga bisa baca pada yang terakhir ini ya. Hal yang terjadi setelah kreator melakukan pengungkapan. Nah, ini supaya kalian tidak bingung ataupun tidak merasa takut begitu ya kalau seumpama memilih ya ataupun tidak. Karena sebetulnya memilih ya ataupun tidak itu tidak akan terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap channel teman-teman. Malah kalau kalian tidak memilih, nah itu juga akan bisa menyesatkan terhadap penonton kita atau subscriber kita ya. Nah, untuk yang pertama yaitu jika seumpama kita memilih ya untuk konten sintetis ataupun konten modifikasi, itu nanti akan ada label di kolom deskripsi yang diperluas ya. Jadi ada tandanya, kalian bisa perhatikan. Ini akan ada tulisannya konten yang dimodifikasi atau konten sintetis. Jadi itu ya ada tandanya jika memang kalian memilih ya. Lalu jika konten teman-teman itu mengandung konten yang sensitif, itu juga akan ada tandanya. Lalu ini yang cukup menarik, dampak lain dari pengungkapan jika kalian memilih ya. Pengungkapan konten sebagai konten yang dimodifikasi atau konten sintetis tidak akan membatasi audiens video atau mempengaruhi kelayakan untuk menghasilkan pendapatan. Jadi tidak ada masalah ya, meskipun kalian memilih ya pun itu tidak akan masalah. Jadi kalian tidak perlu takut kalau semua memilih ya ternyata nanti rekomendasi videonya akan dibatasi ataupun algoritmanya akan berjalan tidak sesuai yang kalian harapkan. Nah, itu tidak akan terjadi. Karena pengungkapan video ataupun konten sintetis ini bertujuan untuk utamanya adalah kepada penonton. Nah, itu dijelaskan pada artikel berikutnya ya. Resiko jika tidak mengungkapkan. Konten dapat menimbulkan pemahaman yang keliru jika penonton menganggap suatu video itu asli
padahal sebenarnya telah dimodifikasi atau dibuat secara sintetis agar tampak realistis. Nah, jadi tujuannya supaya penonton ataupun subscriber kita itu tidak keliru untuk melihat atau tidak salah paham ketika melihat konten video kita ya. Nah, itu tadi ya penjelasan detail tentang konten yang dimodifikasi. Semoga pada video kali ini bisa menjawab kebingungan teman-teman begitu ya. Harus memilih settingannya ya ataupun tidak. Oke, mungkin cukup sampai di sini pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you next video.